dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak, setrum dia Pak, biar dia mengaku sama seperti nasib Sakatatal dan kawan-kawannya. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak usah Pak. Oke. Saya Kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. tidak ada yang menyerang pribadi Bu Nggak ada Elsa. menyerang pribadi. Tidak ada yang Saya menyerang nggak pernah pribadi menyerang Bu Anda. Elsa. Bilang Oke. dia pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Nah guys, itulah debat panas Elsa Sharif dengan Titin Kurnia, pengacara dari Sakatatal ini. Dimana kalau menurut Ibu Kurnia ini silakan saja Bu Elsa Sharif ini berhayal tingkat tinggi. Sontak saja pernyataan itu membuat Elsa Sharif ini menaik darah dan mengatakan jangan menyerang pribadi dirinya. Ya kalau menurut saya sih ini tidak ada yang menyerang pribadi, tapi itu hanya untuk meluruskan ataupun membela kliennya masing-masing. Ya begitulah pengacara. Ya tetapi kita harapkan ini hanya tampil di televisi saja, tetapi kalau di belakang layar ya semuanya satu profesi, yaitu sebagai pengacara, yaitu membela kliennya masing-masing. Ya kita tunggu saja kelanjutan dari kasus Vina Cirebon ini, apakah secepatnya akan selesai dan menemukan titik terang. Ya kita nantikan saja dan kita percayakan saja kepada pihak kepolisian. Tahu itu saya bawa itu foto-fotonya dan videonya. Kemudian tanggal 31 mereka kan ada namanya kalau penyelidikan 1 kali 24 jam ya. Mereka diperiksa kan tadi itu 8, 1 tidak terlibat, ke 1 dilepas. Itu saya luruskan, namanya tukar kepala tuh nggak ada istilah begitu. Mereka diperiksa tidak terlibat. Nah ini yang dimaksud dia itu yang tidak terlibat adalah Albi, adiknya Eka Sandi. Kan faktanya di lapangan adalah si Eka Sandi rela menggantikan, akhirnya tukar kepala lah, menggantikan adiknya, yang penting adiknya bebas kan begitu. Lah dia ini, kita dengar cerita Eka Sandi, kita nih yang manusia normal nih, dengar cerita pertukaran Eka Sandi dengan Aldi karena Aldi dia dibebaskan untuk merawat ibunya di rumah tapi dia yang menjadi martir untuk dipenjara. Kita tersentuh kan, kita nangis dengar cerita itu kan. Elsa Sharif gamuk dibuat malu kena skakmat kuasa hukum Sakatatal. Titin Aprilianti sebut hayalan tingkat tinggi. Sementara pakar psikologi forensik Reza Indragiri katakan secara tegas, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Sharif, Anda bukanlah bagian dari Mabes Polri. Bahkan Reza tidak pernah gentar oleh gertakan mantan petinggi Mabes Polri, meski seberapa banyak bintang yang disandangnya. Hal itu bermula ketika Elsa Sharif masih ngotot jika mereka para terpidana adalah pelaku sebenarnya di balik kematian Vina dan Eki. Ia pun menyebut tidak adanya motif untuk merekayasa pembunuhan sadis hingga berbagai penyiksaan. Lantas, seperti apa perkembangan kasus Vina ini setelah para terpidana gelar perdana peninjauan kembali? Sementara itu, Elsa Sharif juga membantah mengenai keterlibatan Rudiana. Namun beda dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri yang diminta keterangan adanya keterlibatan Rudiana. Tentu saja ia tidak setuju dan sependapat dengan Elsa Sharif. Yang pasti Reza mengatakan ia masih menunggu informasi resmi dari pihak Propam dan Mabes Polri. Kendati demikian, Reza sindir keras Elsa Sharif jika pihaknya bukanlah bagian dari Bareskrim maupun Mabes Polri. Uniknya lagi, rupanya Bapak Reza sempat mendapat ancaman dan dimarahi oleh mantan petinggi Mabes Polri karena kerap mengikuti dan mengomentari kasus ini. Namun Reza Indragiri tidak pernah gentar oleh gertakan petinggi tersebut, meski seberapa banyak gelar bintang yang disandangnya. Nah, namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri. Fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa, karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi. Betul, Terserah mau terima atau tidak. Nah, kalau saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri, itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Cuma memberikan apakah terjadi pidana atau tidak? Ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak? Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ini pembunuhan.
Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah. Dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita perbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan. Sebelumnya, kuasa hukum terpidana menunjukkan novum di sidang peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam novum itu, Rudiana disebutkan terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum dari Rudiana, Elsa Syarif, tidak terima dan membantahnya. Awalnya, Elsa Syarif ngotot jika para terpidana itu adalah pelaku yang mengakibatkan kematian Vina dan Eki. Bahkan ia menyerang para kuasa hukum terpidana yang berupaya membela dan membebaskan dari tuntutannya, termasuk kuasa hukum Saka Tatal Titin Aprilianti. Tak diduga, tanggapan cerdas dan tegas pengacara Titin Aprilianti bikin malu Elsa Syarif dengan sebutan hayalan tingkat tinggi. Sontak saja Elsa Syarif seketika ngamuk tidak terima dengan pernyataan Titin Aprilianti tersebut. Ada foto-fotonya, kalau nggak salah omnya. Dan kemudian yang saya ingatkan Bu Titin, itu ada formulir B4, tulisan tangan dari Saka Tatal yang mengakui menyesal telah memukul 1 kali almarhum Eki, dan ibu ikut tanda tangan. Itu tolong diakui. Itu di kejaksaan, bukan di Polda. Apakah pada waktu itu Saka Tatal dipukul untuk menulis tangannya itu? Baik. Pengakuan itu. Saya berikan kesempatan kepada Bu Titin untuk menjawab itu. Silakan Bu Titin. Itu juga disiksa itu. Bu Titin? Ya, ya Mbak, kalau masalah 2016, mau orang suruh nulis apa, Saka Tatal waktu itu masih kecil. Sekarang yang lebih dahsyatnya lagi, 2024, Sudirman itu juga sama, nulis, sama mengakui 2024 loh, setelah viral. Apa kabar di 2016 yang mereka betul-betul dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Apapun yang ditulis, karena saya juga sudah komunikasi dengan yang dewasa, mereka juga betul-betul dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan. Dalam kondisi yang sudah babak belur, berdarah-darah, muka hampir tidak kelihatan, itu yang disampaikan. Sekarang di 2024, Sudirman di 2024 yang sudah begitu viral juga dipaksa tidak mau bertemu dengan keluarga, mengakui dia ikut memukul. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Oke. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. 2016 itu semua ketakutan, Bu. Semua ketakutan. Ngomong nggak sama. Oke. Saya Kalau ngomong tuh jangan pakai pribadi ya. tidak ada yang menyerang pribadi Bu Nggak ada Elsa. menyerang pribadi. Tidak ada yang menyerang Saya nggak pernah pribadi menyerang Bu Anda. Elsa. Bilang Oke. dia pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Nah guys, itulah debat panas Elsa Syarif dengan Titin Kurnia, pengacara dari Saka Tatal ini. Dimana kalau menurut Ibu Kurnia ini silakan saja Bu Elsa Syarif ini berhayal tingkat tinggi. Sontak saja pernyataan itu membuat Elsa Syarif ini menaik darah dan mengatakan dengan menyerang pribadi dirinya. Ya kalau menurut saya sih ini tidak ada yang menyerang pribadi, tapi itu hanya untuk meluruskan ataupun membela kliennya masing-masing. Ya begitulah pengacara. Ya tetapi kita harapkan ini hanya tampil di televisi saja, tetapi kalau di belakang layar ya semuanya satu profesi, yaitu sebagai pengacara, yaitu membela kliennya masing-masing. Ya kita tunggu saja kelanjutan dari kasus Vina Cirebon ini, apakah secepatnya akan selesai dan menemukan titik terang. Ya kita nantikan saja dan kita percayakan saja kepada pihak kepolisian.